Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan tadabbur Al-Qur'an yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita mulai belajar yang membatalkan kalimat tauhid, ya. Kita buka dulu ayatnya di surat 3 ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Perintahnya wajib kita bertakwa. Apa sih takwa kepada Allah? Maksudnya takwa itu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Menjalankan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Berarti dia khauf, takut kepada Allah. Kalau Allah sudah berfirman, laksanakan. Kalau Allah larang, jangan dikerjakan, tinggalkan. Ini terbalik-balik, yang dilarang dikerjain, yang diperintahkan ditinggalkan, ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Kalau mau takwa benar-benar, jangan main-main. Kadang ke masjid, kadang enggak, ya kan? Itu kan ngeledek itu namanya, ya kan? Itu orang-orang yang memang enggak sungguh-sungguh dia, ya. Dan janganlah haram. Tadi ada perintah, sekarang ada larangannya. Di ayat ini dua, ada perintah dan ada larangan. Perintahnya suruh bertakwa. Larangannya jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Enggak boleh kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kalau mati dalam keadaan kekafiran, neraka bagiannya. Kenapa dia mati dalam kekafiran? Karena dia batal dua kalimat syahadatnya. Dia batal kalimat tauhidnya. Kalau dia batal rukun yang pertama, rukun Islam, maka batal seluruhnya, ya. Jadi nggak boleh kita mati dalam keadaan, kecuali dalam keadaan muslim, ya. Sebab kalau kita batal, kita gugur keislaman kita, ya. Semuanya tertolak. Setiap muslim mukallaf hendaklah istiqomah dalam Islam sampai wafat. Dia harus istiqomah dalam Islam sampai dia meninggal dunia. Maksudnya jangan sampai batal kalimat tauhidnya, ya. Jangan sampai batal. Karena bisa saja dia wafat sedang tidak berada dalam Islam karena batal. Karena kalimat tauhidnya batal. Yang membatalkan pertama kali adalah syirik, ya. Syirik itu membahayakan, ya. Di surat An-Nisa Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain itu, ya.
Syirik itu nanti kita bagi, ada syirik akbar dan syirik asghar. Apa sih syirik itu? Yang dimaksud syirik itu, syirik adalah pekerjaannya, orangnya disebut musyrik gitu ya. Mintanya sama selain Allah gitu ya kan. Lawan kata dari ikhlas pada tauhid itu syirik ilahiyah ya. Jadi orang kalau udah syirik ilahiyah, dia tidak ikhlas, ibadahnya pun tidak ikhlas. Itu juga yang bisa dikalahkan, itu bisa yang dikatakan syirik akbar. Orang ini syiriknya syirik besar. Ini yang bisa membatalkan dua kalimat syahadat. Ini yang bisa membatalkan kalimat tauhid. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sa'id Al-Qahtani dalam sebuah kitabnya, anna syirkal akbaru huwa sarfun syai'in min anwa'il ibadati li ghairillah. Sesungguhnya syirik akbar itu ialah pengarahan dari macam-macam ibadah karena selain dari Allah. Jadi kalau ibadahnya bukan datangnya dari Allah dan Rasulnya, itu termasuk syirik. Orangnya disebut musyrik, matinya dalam keadaan keluar dari Islam gitu. Jadi tuntunan Islam itu harus global. Islam itu yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, jangan datang dari daerah-daerah. Apa namanya? Ada yang daerah sini punya agama, daerah sini punya agama. Islam nggak begitu. Punya ciri khas masing-masing. Adat istiadat. Boleh nggak adat istiadat? Selama tidak melanggar aturan Allah dan Rasulnya, boleh. Tapi kalau dia sudah melanggar, itu yang dilarang. Karena itulah syirik dapat membatalkan tauhid ya. Sebagaimana firman-Nya tadi saya sudah bacakan di surat 4 ayat 48 dan 116. Silakan dibuka. Yang 48 dulu ya, baru 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yaitu syirik ya. Minta-minta sama kuburan ya, minta-minta sama pohon, minta-minta sama batu ya. Gitu. Minta sama laut, minta sama Roro Kidul. Itu syirik besar itu. Orangnya keluar dari Islam, murtad itu, nggak boleh gitu ya. Kita mintanya hanya kepada siapa? Allah. Hanya kepada Allah ya. Kalau kamu mau minta pertolongan, mintanya sama Allah, jangan minta sama yang lain ya. Wasta'inu bis sabri was shalah. Bermohonlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi kalau mau minta, mintanya dalam keadaan salat. Jadi salatnya yang diperpanjang. Dikirnya gak usah panjang-panjang, gak apa-apa. Salatnya yang diperpanjang. Karena sebaik-baik doa dalam keadaan salat. Jangan salatnya sebentar, dikirnya sampai terbit matahari. Gitu. Ya, terbalik-balik hidupnya. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik. Dia abadi kekal di neraka orang-orang yang syirik. Dan dia mengampuni dosa apa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendaki. Dosa selain syirik itu bisa diampuni. Nyuri bisa nggak diampuni? Bisa. Gitu. Korupsi bisa nggak? Bisa. Tapi syirik no. Makanya hati-hati dalam beragama. Harus murni Islamnya. Jangan sampai kita berbuat syirik. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Ini dosa yang paling besar. Syirik itu udah gak ada ampunannya. Never. Berat orang masuk surganya. Gak ada itu. Karena tidak diampuni. Maka setan itu paling senang sama orang yang beragama Islam. Dia mengajarkan kesyirikan. Minta-minta sama pohon, minta-minta sama kuburan, ya kan? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik mempersekutukan Allah dengan sesuatu.
dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Orang kalau sudah tersesat jauh dipanggilnya susah, teriak-teriak pun nggak mungkin. Ya, orang yang berbuat syirik, mempersekutukan Allah, ya kan? Itu susah dipanggilnya. Di perempatan buang koin itu. Di perempatan buat buang koin. Kalau ada pohon gede, numpang-numpang anak bagong mau liwat, anaknya sendiri yang bagus dibilang anak bagong. Ke kuburan mbah, saya mau kredit mobil, ya kan? Supaya lancar, dagangan lancar gitu. Minta ke kuburan, kata orang di dalam kuburan aja, gue lagi bingung di dalamnya. Tempat angker suruh klakson, ya. Itu yang bahaya itu ya. Itu syirik akbar itu. Kemudian syirik akbar juga itu terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, ketika dia berdoa kepada selain Allah, dia syirik akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya. Doa itu adalah ibadah. Maka muslim mukallaf yang lapang dada mengarahkan doanya kepada selain Allah, berarti dia menyekutukan Allah dalam doa, yang merupakan syirik. Doa yang dapat membatalkan kalimat tauhid, ya. Yang membatalkan kalimat tauhid. Jadi kalau berdoa, Allah dan Rasulnya sudah mengajarkan. Nggak usah lihat-lihat buku-buku yang aneh-aneh lah. Lihat aja hadis nabinya, lihat aja Al-Qur'annya, ikut panduannya. Di surat 29 ayat 65. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian, ikhlas kepadanya, dengan memurnikan ketaatan semata-mata kepada Allah. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali mempersekutukan Allah. Kalau dia sakit juga dia bilang apa? Ya Allah, ikhlas dia nyebutnya, betul nggak? Kalau sehat, tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali mempersekutukan Allah. Ini di surat 29 ya. Ayat 65. Itu syirik yang pertama tuh, ya. Kemudian yang kedua, syirik niat. Qatadah berkata, barang siapa yang dunia menjadi perhatian niat dan tujuannya, maka Allah akan membalas kebaikannya di dunia. Jadi kalau tujuannya dunia, jadi kata teman-teman juga dibilangin begini, kita tuh asalnya dari mana coba? Asalnya dari surga. Di dunia ini tempat ujian, jangan mikirin ujiannya, laksanakan saja ujiannya, maka kembalinya ke surga. Jadi kalau orang yang tujuannya dunia, maka akan diberikannya di dunia, lalu di akhirat ia tidak mendapat balasan kebaikan sedikit pun. Sedangkan orang mukmin, ia akan mendapatkan balasan kebaikannya di dunia, juga pahalanya di akhirat. Jadi dunia dan akhirat itu orang-orang yang di dunia, yang urusannya dengan akhirat, makanya niatnya dengan akhirat saja, ya. Di surat 11 ayat 15 dan 16, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Adil nggak Allah? Adil. Allah tuh adil. Barang siapa menghendaki kehidupan di dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Jadi nggak ada yang kurang. Di dunianya saja dibalas oleh Allah dengan sempurna.
dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Ayat 16-nya, itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Jadi di dunianya dia boleh bersenang-senang, dia boleh senang-senang sampai batas waktu yang ditentukan. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Di dunianya sia-sia, di sana nggak dapat apa-apa, gitu ya. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Amal ibadahnya dihapus karena dia tidak paham. Dari niatnya sudah syirik. Kemudian yang ketiga, syirik ketaatan di surat 6 ayat 121. Dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Ya. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik. Jadi kalau ngikutin mereka mah jadi orang musyrik. Kita mah jangan ikut-ikutan, ya. Sampai bagaimana makan daging hewan diatur sama Allah. Ya, enggak disebut nama Allah, jangan dimakan. Iya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia menceritakan bahwa ia pernah bertanya, "Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar?" Beliau menjawab, "Antaj'ala lillahi nidaan wa huwa khalaqak." Engkau menjadikan tandingan sekutu bagi Allah padahal Dia yang telah menciptakanmu. Jadi kalau sudah cintanya, jangankan lebih besar, sama saja sama Allah, dia sudah nggak benar. Contoh nih yang gampang, Allahu Akbar, yang manggil Allah nih melalui muadzin. Dia datang, terus dipanggil lagi sama bosnya, dia balik lagi. Ada tuh orang yang kayak begitu. Nggak jadi sholat, ada tuh yang kayak begitu ya, di surat 2 ayat 165. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Sholat mas sholat, betul nggak? Sholat rajin itu, STMJ kali ya. Sholat terus, maksiat jalan. Maksiatnya mending, kalau minuman keras masih bisa itu diampuni dosanya. Kalau maksiat syirik, waduh, ini yang membahayakan itu. Hah? Iya, sholat minta ke kuburan, ya kan? Adapun orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Kalau beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Yang lain cintanya terhapus semua oleh cinta kepada Allah. Sekiranya orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat adab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat adabnya, niscaya mereka menyesal. Memang penyesalan itu enggak di awal, penyesalan itu ada di akhir. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terhindar dari perbuatan syirik, dan kita tidak dikategorikan orang-orang musyrik, dan kita diwafatkan dalam keadaan beriman dan bertakwa, karena Allah menjanjikan bahwa surga disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan keluarga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Allah berikan rahmat, Allah masukkan ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.